Waktu isi stroke sekali, 2 kali, dia pesen apa saya? Bilang apa? Suruh saya menikah lagi. Sama sekali udah nggak bisa melayani nih Pak, misalnya. Nah itu kan godaan buat suami, bukan godaan ya, ujian berat buat suami. Buat prianya gimana Pak? Iya, memang kalau istri kita sudah tidak lagi bisa melayani. Dampak kalau kita melakukan dosa onani. Nah kebanyakan mereka bilang gini, daripada saya ke pelacuran, lebih baik saya onani aja di kamar mandi. Gitu. Sorry ya Pak Mirsa ya. Mimpi basah itu bukan diserang roh jahat atau itu Oh bukan enggak, ya? emang Pak Edi nggak baca cerita ya? Apa yang kamu sampaikan itu kamu hidupi. Makanya kadang-kadang gini, kita dengar orang khotbah kok bagus ya. Kata bahasanya tuh bagus, pakai bahasa Yunani lah, Ibrani lah. Tapi kok jemaat nggak merasa diberkati? Padahal udah keren-keren bahasanya udah Betul. keren ya. Karena apa? Yang pembicaranya itu hidupnya nggak beres. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Kita menikah di luar Tuhan. Ya, di Betul. luar Tuhan. Kacau balau akhirnya. Iya. Karena kita nggak mengerti. Kita taunya ya, aku menikah, gue harus bahagia. Iya. Gitu. Nah saya mau bahagia, kalau dia nggak bahagian gue berarti kan problemnya di dia. Jadi dia mau bahagia, aku mau bahagia, sama-sama mau saling bahagia. nuntut gimana? Padahal ternyata ada Itu masalah-masalah. bukan kasih namanya, itu nafsu. Ya mungkin Kasih karena itu kita nggak memberi, mengenal Tuhan. nafsu itu merebut. Betul, betul. Nah, jadi ketika si asli mau menikah itu mesti diajarkan nilai-nilai firman konseling. Biasanya kalau saya itu 6 bulan. Waktu itu ada satu wanita, ibu bilang, Pak, Bapak pendeta ya? Saya bilang, iya kenapa? Boleh nggak saya diberkati? Saya bilang nggak bisa. Dia kaget, kenapa? Ya, ibu bergereja di mana? Disebut gereja A. Ya, ibu mesti ke sana. Enggak, saya minta Bapak berkati. Boleh saya berkati, tapi dengan catatan harus dikonseling 6 bulan. Kelamaan Pak. Nah saya jelasin pada ibu supaya nggak kecewa. Gitu loh. Orang yang sudah dikonseling dalam pernikahan aja, rumah tangganya belum dijamin jaminan bahwa pasti berhasil. Apalagi yang nggak dikonseling. Karena ketika kita memberkati sebagai saya pendeta, jemaat, tanggung jawab yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua kepada jemaat. Betul. Ya kan, kalau kamu menikahnya bahagia, kalau kamu menikahnya cerai gimana? Nanti tanya siapa yang berkati? Waduh banyak kan. Tapi Ya, yang ketiga yang ngerinya, takutnya saya berkati ternyata si A si B ini sudah pernah menikah. Yang siapa itu udah pendetanya berkati, kan kacau. Nah, saya jelas seperti begitu, akhirnya sadar, dia ngerti. Saya bilang lebih baik ibu balik ke gerejamu. berarti Bapak kalau menikahkan orang tuh benar-benar cek nih surat ke sipilnya Betul. sekalian ya. Semua Supaya nggak dibohongin. betul, sampai kesehatan mereka saya cek. Wow, itu yang luar biasa. Karena nggak semua orang. Betul. Kenapa? Saya nggak mau ketika mereka menikah seminggu, salah satu mereka mati. Itu kejadian Pak Edi, Bu Ana. Oh. Nah, jadi saya cek, saya bilang sama pasangan istrinya calon ini, suamimu kolesterolnya tinggi nih, triglyceridnya tinggi nih. Mau menikah diterusin atau mau obatin dulu? Atau nih istrimu, maaf nih, mandul. Suami siap nggak? Siap Pak. Ya sudah. Loh, itu semua mesti real. Jangan sampai ketika menikah suami merasa ditipu. Oh, istri saya mandul ternyata. Atau sebaliknya, istrinya merasa ditipu. Oh, ternyata suami saya impoten. Lah, ini kan masalah. Nah, buat saya itu semua harus clear dan jelas. Kenapa? Ini kan salah satu faktor penunjang kebahagiaan dalam keluarga, bukan satu-satunya. Orang menikah kan mau punya anak. Ya, ini cerdas sekali sih Pak, bagaimana cara melayani jemaat Bapak untuk sebelum menikah. Ini cara-cara yang cerdas menurut saya. Iya. Ya. Dan juga jujur, kejujuran kan, transparansi. Betul. Kan? Sebelum menikah nih semua Harus terbuka, Yes. bukan buka-bukaan. Kalau yang di luar sana kan buka-bukaan ya, tapi nggak terbuka. Iya. Di balik itu apa sih? Betul. Gitu. Ternyata a lot of troubles. Ada bomnya yang Ya disimpan ya. ketika menikah, malam pertama aja udah meledak bomnya. Pesta miliaran. Tapi malam pertama udah cerai. Itu fakta. Yang datang orang-orang hebat, tapi kan sedikitan. Nah, jadi ketika saya mau berkati orang, itu saya mesti tahu persis kondisinya seperti apa. Karena saya nggak mau disebut pendeta yang
dibayar berapa? Emangnya saya pria Berarti panggilan. giliran saya yang iklan ya. Ah. Kalau mau menikah bahagia silakan diberkati Pendeta Bambang. Dijamin top chair, lancar. Iya. Jadi kalau Bapak misal dengan kesibukan Bapak kan kadang melayani bukan hanya dalam kota, Iya. pasti ada Luar kota, luar selalu negeri. bawa istri dan anak, Iya. semua ikut gitu. Jadi gini, kalau saya bisa dengan mobil, sebagian besar pasti saya bawa. Tapi biasa kalau dengan pesawat itu tergantung tempat jangkauannya. Kayak Supaya kata kayak ke luar negeri, ya udah nggak bisa. Apalagi sekarang mereka udah bekerja, lebih waktunya ya terbatas. ya karena mereka bekerja, nggak mungkin izin terus. Hmm. Nah, jadi beda lah. Dulu waktu mereka masih kecil, ya apalagi mereka sekolah kan homeschooling. Ya mereka bisa dibawa-bawa sebagainya. Jadi itulah yang membuat Bapak sama anak sangat dekat ya hubungannya. Iya. Kadang-kadang pelayanan kan bisa menjauhkan kita dari orang-orang rumah karena Betul. kesibukan. Nah, itu Keluar salah. kota, jam khotbahnya terlalu banyak. Iya. Iya, Ya betul. kan? Sehingga Jadi- pelayanan di luar dalamnya nggak maksimal. Ini Pak Edi, Bu Ana kalau khotbah jangan lupa putranya dibawa dua-duanya. Ya. Iya. Kadang kita ajak. Ya, kalau ada calon mantu perempuan dibawa semua. Nah, Tapi yang pasti saya ajak istri. Ya, harus. makanya yang soal tadi apa tuh jam-jam terlalu sibuk pelayanan, memang kan makanya saya juga bilang jangan pelayanannya terlalu full sampai kesehatannya nggak terjaga. Betul. Terus waktu kualitas time dengan keluarga dan saya juga Nggak jadi ada. nggak ada karena kan dia pusingin diganggu, bukannya diganggu ya, maksudnya terlalu sibuknya itu loh. Nah, dulu kalau saya belum tahu kebenaran, kalau saya lagi sini khotbah, istri anak ganggu, saya pikir ini setan ganggu saya. Tapi sekarang saya tahu kebenaran kan, sejak saya dipulihkan Tuhan di Pria Sejati, saya mesti sebut, bukan di endorse. 2004 ketika saya lagi sering khotbah, istri datang tanya, anak saya datang, saya tahu Tuhan kirim mereka untuk meneguhkan khotbah saya. Nah, banyak saya tahu ya orang lagi sering khotbah nggak mau diganggu. Saya nggak masalah. Saya tahu istri saya datang itu Tuhan pakai untuk meneguhkan khotbah saya. Anak-anak saya datang tanya Dedi sebagainya, saya akan jawab. Oh. Nah, jadi gitu. Iya, Jadi jangan betul. bilang ini setan yang ganggu saya lagi khotbah. Iya betul, nah, benar. Ya, jadi kalau untuk di dalam pelayanan ya, apakah ada kayak godaan-godaan gitu dari ya kalau Bapak kan sebagai bantuan pria ya. Iya. Kadang-kadang juga kan melayani jemaatnya ada ibu-ibu gitu. Iya. Mereka minta didoakan, dikonseling gitu. Iya. Nah, bagaimana Bapak hadapin? Apakah pria melayani wanita secara Iya. one on one atau gimana? Ini pertanyaan yang bagus Pak Edi. Sebagai pria normal, godaan itu pasti ada. Tergantung kitanya mau tergoda nggak. Yang kedua, kalau biasanya yang minta konseling itu perempuan, saya pasti ajak istri. Kalau nggak, dia ajak temannya perempuan. Kalau nggak, saya ajak teman saya laki-laki. Contoh, waktu saya sebuah khotbah di satu gereja cukup besar, habis saya khotbah, itu perempuan hamil bilang gini, Pak Pendeta, boleh nggak saya didoain? Saya tanya gembalanya dulu, Pak Bu maaf ini siapa? Oh jemaat, minta didoain. Saya minta ibu gembala dampingi saya. Pak Pendeta tumpang tangan dong perut saya. Saya bilang Bu Gembala tumpang tangan. Loh kalau saya tumpang tangan di foto, di expose jadi apa saya? Rusak nama saya. Mereka bilang ini pasti anaknya pendeta, kan nggak mau saya. Jadi hal-hal begitu ya kita mesti Walaupun di bijak. tempat umum ya Pak. Betul. Jadi hal-hal ramu begitu saya sangat menjaga. Jadi saya bilang Bu Gembala, tolong tumpang tangan ini kandungan anak jemaat. Saya yang doain. Gitu. Kalau nggak bahaya. Dia minta Pak Pendeta tumpang tangan. Oh saya bilang nggak, Ibu Gembala itu tumpang tangan. Bukan saya. Karena apa? Saya tanya suaminya ada nggak? Suaminya nggak datang. Ya udah. Kalau suaminya ya suami tumpang tangan. Nah suami tumpang tangan ke perutnya, baru saya pegang tangan suaminya. Iya. Gitu. Tapi kalau ada istri saya pegang tangan perutnya, saya tumpang tangan istri saya. Karena itu Ibu Gembala, saya nggak tumpang tangan Ibu Gembala karena istri orang lain. Ya berarti Bapak sangat menjaga. Sangat menjaga nilai-nilai ya itu. nilai-nilai. Makanya saya terbang kemana, istri aman, anak-anak aman, dia percaya sekali. Dan berarti bersih dari dosa perselingkuhan ya. Ya puji Tuhan, Tuhan pelihara.
Tuhan. Ya. Akan Tuhan, ya. Akan Tuhan. Waktu isi stroke sekali, 2 kali, dia pesen apa saya? Bilang apa? Suruh saya menikah lagi. Tapi bersyukur saya nggak bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih sekian lama aku berdoa, hari ini kau jawab doaku. Enggak. Jadi ketika istri bilang saya suruh nikah lagi, saya cuma bilang, lihat istriku, wajahku, ya kan. Saya bilang kau adalah hadiah terindah yang Tuhan beri dalam hidupku, aku sangat mencintai. So Amin. sweet. Amin, luar biasa. Ya Tuhan, itu kasih yang agape, Itu kesetiaan. Iya. kesetiaan. Karena setia itu kan menerima apa yang ada walaupun tidak sesuai, tapi sudah disepakati dari awal. Seperti Tuhan menerima kita apa adanya, demikian dipraktekkan Ya, oleh Pak iya. Bambang. Kasihnya agape, bukan EGP. Kalau EGP pun emang gue pikirin. Karena nggak mudah loh, apalagi bagi pria. Kan janjinya adalah dalam suka dan duka, sehat atau sakit. Nah, satu lagi tambahin para pendeta, langsing atau langsung. Iya. Loh, perempuan dulu waktu pacaran menikah kan langsing. Iya. Bodinya 38. Sekarang juga masih langsing. Turun mesin ya. 83. Ya kan repot. Malah bapaknya yang langsung. Ini udah kursi kan. Kalau ibunya langsing banget Iya. nih sampai sekarang. Oh ya Pak, ini karena juga ditonton orang dewasa, nggak apa-apa kita buka-bukaan. Misalnya nih dengan kondisi istri stroke ya, maaf kata, Ya. untuk hubungan rancang gimana Pak? Memang sangat-sangat berkurang. Jauh. Dulu sebelum stroke ya hubungan kami nggak lebih dari 1 minggu. 1 minggu bisa berapa kali. Gitu. Tapi karena istri sih selalu mau minta melayani, tapi kan saya kasihan. Oh jadi masih bisa sebenarnya ya? Ya, istri mau melayani, tapi kadang-kadang saya ngelihat kondisi gitu Nggak tega. Yang nggak tega ya. Jadi ya kadang-kadang oke lah, udah lewat aja gitu. Nah bagaimana dengan misalnya suami yang memang kondisi istrinya sama sekali udah nggak bisa melayani nih Pak misalnya. Nah itu kan godaan buat suami, bukan godaan ya, ujian berat buat suami. Nah untuk pesan buat orang yang mengalami seperti itu tuh buat prianya gimana Pak? Ya memang kalau istri kita sudah tidak lagi bisa melayani, ya mau nggak mau tahu, ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau tahu, mau tidak mau ya kita harus mengerti, menerima apa adanya. Seperti yang saya alami waktu istri pertama ya bener-bener ya 5-6 bulan break time, Kering. selesai. Tuhan punya cara untuk mengeluarkan lewat mimpi basah, tidak onani, karena onani itu dosa. Dosa ya. Nyanyi halo-halo Bandung. Dan mungkin buat permisa juga mereka yang belum tahu, onani itu kan masturbasi. Iya. Itu dosa. Dosa. Karena waktu kita lakukan kan kita memikir. Betul. Kayaknya masturbasi itu perempuan, kalau onani pria deh. Betul. Iya kan? Masturbasi biasa ke perempuan, Iya. onani kepada pria. Iya. Nah kebanyakan mereka bilang gini, daripada saya ke pelacuran, lebih baik saya onani aja di kamar mandi. Gitu. Sorry ya pemirsa ya, nggak menyinggung, tapi mengingatkan. Nah, Kecuali waktu onaninya pikiranmu bersih. Ya, mau onani ingat sama Tuhan. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Justru waktu onani itu yang dosa adalah kau mikirkan perempuan-perempuan yang nggak benar, perempuan-perempuan yang lagi udahlah nggak bersebutin. oh gitu. Ya, nggak mungkin dia pasti lagi onani dia ingetin orang tuanya lah, atau bapaknya yang galak, kan nggak mungkin, pasti Oh memikirkan. harus memikirkan sesuatu sosok ya? Rata-rata pasti begitu. Kalau enggak nggak bisa keluar ya? Saya nggak tahu karena saya nggak pernah. Dan kapan Jadi jangan tanya saya, tanya pakarnya siapa. Tapi ya itu karena kita di dalam Tuhan, kita tahu itu dosa ya Pak ya. Tetapi pertanyaannya gini, saya mau tanya, kan Bapak pendeta, Ya. harusnya bisa jawab. Kenapa onani itu disebut dosa? Oh karena tadi ya, Imajinasi. membayangkannya itu ya. Membayangkan. Oke, jadi yang disebut udah Onani nggak perzinahan akan di dalam- dosa kalau dia mikirkan tentang Tuhan. Saya mau onani Tuhan, mikirin Tuhan. Kira-kira onani nggak? Batal. nggak ada nafsu. Nggak ada. Dari hidup pun pasti jadi mati Karena dia. itu kan pikiran itu merangsang. Betul. Oh oke, jadi istilahnya kenajisan di dalam pikiran ya, Iya, itu makanya
udah berdosa di dalam ya. Betul. Nah, kadang-kadang mungkin yang orang yang tidak begitu mengenal firman Tuhan kan berpikir apa sih onani masa dosa? Gua nggak melakukan secara fisik ke orang lain istilahnya gitu. Nah, banyak orang bilang begitu sama saya. Pikiran yang daripada saya selingkuh, daripada saya ke rumah tempatnya pelacuran yang nggak benar, lebih baik saya udah kamar mandi, nggak perlu bayar duit, free, ya kan? Nggak bikin orang repot, saya sendiri kok, self service kata dia. Saya bilang, ya kan, itu masalahnya. Karena gini loh, ada yang bilang, Pak, nanti kalau nggak dikeluarin jadi prostat. Oh no, Tuhan punya cara. Seperti yang saya alami ketika istri stroke, setengah tahun kita nggak melakukan apa-apa. Saya nggak prostat, sehat-sehat aja, semua oke. Caranya gimana? Tuhan keluarkan dengan mimpi basah. Tahu-taunya saya bangun, loh kok basah? Oh ya udah, berarti Tuhan punya cara. Kita nggak perlu bantu Tuhan punya cara, caranya Tuhan. Pokoknya celana basah berarti tandanya mimpi. Jadi mimpi basah itu bukan diserang roh jahat atau itu enggak. Bukan ya? Emang Pak Edi nggak pernah cerita ya? Kok nanya ke saya? Pak Edi gimana sih? Mungkin jam terbang saya nggak sepanjang. Oh gitu. Jadi belum waktunya cerita. Ya, jadi rata-rata memang kalau pria yang sudah tidak berhubungan dengan istri, ya karena istrinya tidak bisa melayani karena sakit, ya kan, atau karena hubungan mereka nggak bagus, ya pasti dia akan mimpi basah. Oke, Pak, sebagai pendeta juga saya mau nanya nih tentang ini. Sekali lagi ya soal, karena ini menarik, karena kan kita juga tahu ini hidden ya sebenarnya. Betul. Nah, sebagai pendeta, jawaban Bapak apa? Kalau pertanyaan ini, apa dampak sih daripada onani kalau udah kenapa itu disebut dosa kan kita udah tahu. Yeah. Tapi apa dampak kalau kita melakukan dosa onani? Pornografi. Iya, kita akan tertuduh, terintimidasi. Oke. Yang kedua, hubungan kita dengan istri akan jadi tidak sehat. Jadi tambah dingin dan nggak bagus. Betul. Nanti kita bilang, lu kasih nggak kasih gua nggak apa-apa, gua bisa self service kok. Gua nggak repetin lu, gua nggak butuh lu. Nah itu kan bahaya. Iya benar. Gitu. Yang ketiga, secara psikologis itu juga pengaruh jiwa dia. Dan akhirnya juga sekalipun ya yang disayangkan misalnya dia pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dengan melakukan dosa onani, mungkin di mimbar dia masih tetap melayani, tapi sebenarnya dia udah nggak maksimal ya. Betul. Hubungan dengan Bapak pun udah turun gitu. Makanya kan gara-gara dosa founder onani Bapak itu ya. Presjati, Ed Cole bilang begini, almarhum, apa yang kamu hidupi itu yang kamu sampaikan. Apa yang kamu sampaikan itu yang kamu hidupi. Makanya kadang-kadang gini, kita dengar orang khotbah kok bagus ya. Kata bahasanya tuh bagus, pakai bahasa Yunani lah, Ibrani lah, tapi kok jemaat nggak merasa diberkati. Padahal udah keren-keren bahasanya, udah keren ya. Karena apa? Yang pembicaranya itu hidupnya nggak beres. Yang nggak ketahuan. Betul. Makanya teman saya bilang begini, dia seorang pengusaha. Kalau kita sekali dua kali dengar pendeta itu khotbah, kita diberkati, jelas. Kita nggak tahu hidup seperti apa. Tapi nanti kalau kita tahu hidup pribadinya itu seperti apa. Betul. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya bahaya sekali. Bukan bahaya sekali atau gimana tuh Pak, dosa onani berarti bahaya sekali karena mempengaruhi hubungan dengan Bapak juga ya. Dosa bukan masalah. Iya, bukan dosa kecil, dosa besar. Ada kan orang bilang itu mah dosa kecil lah, orang memandang remeh. Enggak nyusahin orang, betul. enggak merugikan orang, ya kan, hanya tersembunyi, nggak ada yang tahu, hanya sedangkan Tuhan. Dari dosa itu bisa lahir dosa yang lain. Iya. Karena misalnya dosa onani itu kan bisa membawa dia ke dosa pornografi. Iya. Mulai menonton hal-hal yang tidak kudus. Dan dari situ nanti bisa timbul pikiran fantasi. Ya. Nah, dia melakukan lebih dari itu. Jadi dosa itu memang kelihatan kecil, tapi kalau dibiarin bisa berbagai jenis dosa. Dosa itu kayak kanker, menjalar dia. Ya, padahal dan sangat ganas. Jadi dosa itu adalah virus kanker yang jauh lebih jahat pada kanker yang ada. Stadiumnya bukan 4. Nggak tahu berapa stadium. Udah ini ya. Ya, nah, tapi Pak, kalau misalnya perjaka nih yang belum menikah itu berarti dia tuh belum menemukan pasangan nih ya. Nah, dia tuh juga istilahnya biologisnya juga pengen gitu. Betul. Itu juga sebenarnya nggak boleh dosa onani itu kan. Ya, jadi gini loh. Mereka yang pria sudah menikah atau yang belum menikah,
tetap nggak boleh. Atau juga perempuan, gadis atau yang belum menikah tetap sama nggak boleh masturbasi. Nah berarti solusinya adalah yang tadi biar cara Tuhan ya, mimpi basah Betul. gitu ya. Oke, itu Jadi kita jawabannya. jangan sekali bantu Tuhan. Kadang-kadang kan kita manusia ini kepo. Udahlah Tuhan nggak usah repot-repot lah, saya juga udah tahu. Akhirnya Tuhan bilang tuh, rasain kan, susah sendiri. Gitu. Perempuan juga bisa masturbasi dengan apa? Peluk, bantal guling. Tiba-tiba basah. Kalau nggak maaf pakai ujung meja. Banyak cara lah. Kok saya tahu? Bukan karena saya laki. Saya kan laki-laki. Karena saya konseling banyak jiwa. Gitu. Jadi mereka pengakuan ya. Iya, ada kalau perempuan itu sudah hiper Iya. seks, itu ngeri. Kenapa tuh? Lakinya nggak akan kuat. Iya. Iya, lelakinya mau trek 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 juga nggak bisa bangun lagi, susah. Kenapa? Maksudnya gimana? dia? Lah, karena Karena memang ulang-ulang. perempuannya lebih Lebih gahar. lebih kuat. Maksudnya sampai beronde-ronde gitu ya. Iya. Nah, laki-laki kan bisa berapa lama sih? Udah selesai, udah keluar, kan Lemes. udah lemes. Iya. Mau ditel, bangun, nggak bisa bangun. Mau disentil, mau disetrum, sorry ya Pak Mirsa, bukannya jorok nih. Ini podcast keluarga. Iya betul. Kebenaran saya mesti sampaikan. Betul. Ya nggak bisa, mesti tunggu. Yang paling cepat mungkin setengah jam atau 1 jam. Setelah itu juga nggak maksimal kan. Nah makanya banyak pria yang pakai Viagra, Tapi ada juga pakai yang- obat-obat kuat. Nah itu juga nggak bagus. Kenapa? Menghantam jantung. Semua harus alami. Prianya alami, wanitanya alami, berhubungan itu secara kudus. Karena seks itu kudus. Yes. Dari mana Tuhan yang ciptakan? Yes. Nah kalau kita berhubungan suami istri dengan obat-obat yang kuat segala macam, ada yang bilang, Pak gimana? Suami saya itu lemah banget. Metu, nempel, keluar, katanya gimana dong? Gitu. Ya saya percaya bahwa ada mujizat Tuhan. Saya melayani di Papua, di Makassar, ya dulu tuh dia nakal sekali. Siapa Tiap hari, perempuannya? laki-lakinya, setiap kemana dia selalu berganti perempuan berhubungan seks. Akhirnya sampai Tuhan izinkan adik kecilnya itu nggak lagi bangun, nggak berfungsi. Ya penisnya, mungkin pemirsa bingung adik kecil siapa ya. Nah penisnya itu udah nggak bisa bangun lagi. Nah sampai dia minta saya doakan, sampai dia pulih, bisa kembali lagi hidup. Dulu setiap dia mau berhubungan dengan istrinya dia harus minum obat Aduh. pil, itu mahal sekali. Oh. Ya Jadi akibat kenakalan dia dulu, jadi dia betul. mengalami itu. Tapi waktu dia Oh, itu pulih, namanya impoten ya Pak ya? iya Oh, jadi Lemas impoten syawak itu bisa namanya. sembuh Lemas ya? syawak. Bisa sembuh ya? bisa. Ya, memang selain- Paling gampang ya didoain Pak Bambang. Oh iya, kalau memang mau sembuh boleh tuh didoain Pak Bambang. Ya memang kalau ada di sini yang Mujizat nonton mungkin kesembuhan. dokter-dokter ya memang secara alami ya mungkin minum obat-obatan. Nah kalau kita secara iman Kristen kita Ya. percaya ada mujizat Tuhan. Ya contohnya saya punya istri kan dokter bilang ini nggak mungkin bisa hamil karena apa, kandungannya terbalik. Ya buktinya punya 3 anak. Iya, begitu. Nah jadi kalau udah bicara mengenai miracle, mujizat Tuhan itu dengan ilmu kedokteran, ya maaf ya para dokter bukan menyinggung, ya itu jelas nggak masuk akal dengan logika kita. Contoh aja, 5 roti, 2 ikan. 2 ikan, dibagi 5.000, ya kan nggak masuk akal. Jadi 5.000. Sisanya 12 bakul, bukan 12 loh. Nah kita nggak tahu satu bakul itu berapa banyak isinya. Nah jadi kalau bicara mengenai mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu di luar segala hal, Amin. mas medis atau segala macam apapun. Yes. Kayak mertua perempuan ya kan ada tumor sebesar telur dalam kandungannya. Kita doain, dokter mau operasi kok hilang. Wow. Dokter tanya ke mertua perempuan, ke dokter mana? Dia bilang dokter Yesus. Nah jadi kalau udah bicara mengenai Yesus itu udah Puji Tuhan. nggak ada bandingannya, tiada duanya. Yes. Karena dia Tuhan. Ya, Biasa, betul. 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 Gitu. Iman Ya, kita jadi dan jangankan penis yang mati, orang mati bisa bangkit kok. yes. Apalagi penisnya kecil, orang yang mati aja bisa bangkit. Yes. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada Tuhan. Apapun problem termasuk masalah seks itu kembali kepada Tuhan. Iya. Karena banyak orang mengalami masalah seks nggak puas dengan pasangan, entah dengan berbagai masalah ya. Akhirnya larinya yang
ya notabene ya Ya. Pak, itu loh. Tapi kalau kita mau bawa kepada Tuhan kan pasti kita beriman, kita sabar ya. Bisa kok, buktinya kan dengan Bapak sendiri tadi udah memaparkan dengan Ya. banyak hal. Ada kok Tuhan bisa menyelesaikan di masalah area itu. Jadi nggak usah neko-neko gitu Jadi kan. sebenarnya gini Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak ada jawaban dalam Tuhan. Masalah apa aja ada mujizat Tuhan. Amin. Kami pernah melayani pasangan 17 tahun, 26 tahun yang bercerai, bikin rujuk kembali. Ya contohnya kita. Lah, ini kan belum bercerai Belum benar-benar. sampai- Udah bercerai? Sudah. Iya, tapi kan masih satu rumah. Iya. Nah, kalau ini 26 tahun sudah bercerai. Itu mujizat. Satu prianya di Amerika, istrinya ada di Indonesia, tapi bisa Tuhan persatukan. Yang penting dua-duanya belum menikah. Nah, kalau dua-duanya menikah ya kita pusing lah gimana caranya. Agak ribet. Agak ribet gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bicara yes itu udah jawaban yang benar. Kasih karunia juga buat orang itu yang bisa bersatu Betul. kembali ya. Saya mau tanyakan, Bapak sering melakukan konseling ya ke Iya. keluarga-keluarga. Nah, mereka itu masuk pernikahan dengan punya masa lalu yang masing-masing. Iya. Nah, istilahnya bagasi lah yang Iya. mereka bawa ke dalam pernikahan. Iya. Nah, Bapak melihat bagaimana mereka itu bisa mengatasi pernikahan mereka dengan masa lalu mereka yang cukup rumit. Oke, Pak Edi, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Hmm. Karena gini, ketika si A, si B menikah, itu problem persoalan mereka itu harus diselesaikan dulu. Selama masalah mereka belum diselesaikan, ketika mereka bersatukan, pasti itu akan merusak pernikahan mereka. Makanya 70-80% pernikahan itu hancur. Kenapa? Karena ketika si B menikah dengan si A, masing-masing punya bagasi, masing-masing punya beban, masing-masing punya persoalan. Contoh yang sepele aja, ya kan? Dari keluarga B bilang begini, kalau mau tidur harus gosok gigi, harus ganti baju. Itu terdoktrin tuh. Yang si A, keluarga bilang gini, kalau udah ngantuk, udah tidur aja, nggak usah gosok gigi, nggak usah ganti baju. Ketika menikah seru nggak? Seru. Nah, di dalam konseling ini hal-hal yang sepele dianggap sepele. Sebenarnya nggak sepele loh. Ini bisa menjadi pemicu. Iya, betul. Apalagi kalau mereka berumah tangga, si B ini menikah punya orang tua yang cerai, ya sudah. Ini juga sama, ya selesai. Betul. Makanya saya bilang 70% sampai 80% pernikahan rata-rata tidak bahagia, hancur. Makanya ketika Pak Edi hubungin saya, Buan hubungin saya mau hadir, mau dukung, mau siapkan waktu. Karena apa? Saya tahu ini podcast, YouTube ini sangat memberkati bukan hanya orang Indonesia, tapi ke seluruh dunia akan diberkati. Amin. Yes. Puji Tuhan. Nah, jadi masa lalu itu harus diberesin dulu. Dia harus menang, harus merdeka. Betul. Masalahnya Pak yang saya lihat ya anak-anak muda Hmm. ya itu gampang banget menikah ya, kami juga sempat seperti itu. Jadi pokoknya modelnya cuma cinta. Nah, apalagi sekarang nggak tahu, bukan hanya cinta yang saya lihat yang semakin menurun moral demi uang, Pak. Ini bagus. Begini Bu Ana. Akhir tahun lalu saya dikejutkan sepasang muda-mudi minta saya berkati. Saya tidak kenal mereka, saya kenal mereka dari teman saya. Karena mereka tahu pendeta Bambang itu adalah pendeta yang baik. Puji Tuhan, suka menolong orang, suka membantu orang. Jadi teman saya cari saya. Nah, ini pasangan ya prianya sekitar 25, wanitanya 23. Tinggal satu rumah, belum menikah, tinggal satu rumah, tinggal di satu pulau, satu kota. Mungkin nggak hamil? Ya nggak mungkin lah. Dia datang ke saya minta diberkati, Om, kami mau menikah. Pacar saya sudah hamil 5 bulan. Nah, ini gimana ceritanya? Saya bilang begini sama dia, oke, Om bantu kamu, tapi kamu bantu Om ya. Caranya gimana? Gampang. Satu, sejak kamu ketemu sama Om, tidak boleh lagi berhubungan sebagai suami istri. Janin itu tetap harus dijaga, nggak boleh diganggu lagi. Satu. Yang kedua, kamu harus ikut Kempres Jati. Yang ketiga, kamu harus punya gereja lokal yang tetap. Bisa nggak sih bilang berdua? Yang perempuannya begini aja. Kenapa?
dia yang menanggung beban. Dia malu kan, dia hamil 5 bulan. Diberkati Desember, Januari lahir. Cepat ya. Cepat, karena mereka nggak bisa bantu saya dengan 3 hal itu, ya saya nggak bisa bantu. Padahal kalau saya berkati mereka, kalau orang tahu, orang tanya itu pendeta dibayar berapa? Lah kan jadi masalah buat saya. Padahal saya bantu orang itu. Kenapa kalau nggak diberkati? Kan kasihan. Lebih hancur hidupnya. Tapi dia nggak membantu saya. Betul. Ya. Gitu caranya. Moral ya. Nah, jadi memang buat bapak ibu yang punya anak itu ya mesti diperhatikan. Betul. Ya. Ketika saya tanya kepada laki-laki itu, papamu seperti apa ketika tahu pacarmu hamil? Biasa aja. Nah, kita nggak menghakimi, tapi kita sudah lihat bagaimana nilai keluarga itu. Betul. Nah, kalau dipaksakan terus dia menikah dan ya kita nggak tahu, nggak menjas. Tadi kita berdoa supaya dia bertobat, ya dia minta ampun, jadi keluarga yang baik lah. Amin. Nah, untuk ibu ya, dengan yang tadi kondisi ibu kan 2 kali stroke sampai melemahkan kemampuan ibu, tidak maksimal menjadi istri dan wanita ya. Ada gak perasaan yang sempat hancur, meskipun kan bapak baik sama ibu ya, tidak mencaci atau menghakimi, bahkan tidak memaksa untuk hubungan yang membuat ibu lelah lah gitu istilahnya, hubungan seks dan kegiatan yang membuat ibu lelah. Tapi secara psikologis ibu pernah ada merasa hancur gak ya, sedih atau gimana, walaupun Betul, bapak Pak. nggak menjas ibu gitu loh, gimana perasaan ibu? Iya. Ada ya? Ya paling kalau saya sering nangis gitu, itu aja, nangis, nggak belum bisa apa-apa gitu. Ya jadi setiap hari aku mau doa sama Tuhan. Jadi tiap hari saya harus berdoa sama Tuhan supaya aku kuat gitu loh. Amin. Doain saya juga punya pelayanan. Pelayanan soal anak-anak juga saya doain sering gitu loh. Oh iya, sampai bahkan karena ibu memikirkan hancur hati, sedih, sampai depresi, akhirnya mau suruh bapaknya menikah ya. Iya. Saking saya udah sering- depresi waktu itu Itu ya. uji coba tes. Oh, cico. Ntar kalau beneran menikah emang ibu gimana? Sedih dong. Nggak rela dia. Nggak rela kan? Ya. Kira-kira dari Bapak ya, buat pemirsa, tips yang bisa Bapak bagikan bagaimana mereka bisa membangun pernikahan mereka, atau mereka yang lagi tengah dalam goncangan, bagaimana mereka bisa keluar dari goncangan pernikahan itu. Itu pertanyaan yang bagus Pak Edi. Jadi ketika kita menikah, tipsnya adalah sederhana, bahwa kedua pihak, pria dan wanita, dia harus hidup dalam firman. Karena orang yang hidup dalam firman itu pasti dia hidup takut akan Tuhan. Ketika dia hidup dalam takut akan Tuhan, bukan berarti gak ada godaan loh, tetap ada. Tapi godaan itu tidak membuat dia hancur dan jatuh. Ya, amin. Berarti juga untuk Bapak sendiri bagaimana bertahan melewati kesulitan dan juga keterpurukan ibu keadaannya, berarti tipsnya yang sama juga buat Bapak juga. Betul. Ya. Oke. Makanya saya tidak pernah mengkhotbahkan yang saya khotbahkan selama 35 tahun jadi pendeta, firman yang saya nggak hidupi. Istri bisa dengar, bisa tahu, anak-anak kami dengar dan tahu. Apalagi kalau saya khotbah ajak mereka duduk di depan. Kalau saya hidupnya nggak benar, saya lihat wajah mereka, saya stres. Ternyata kalau saya khotbah mereka ada, saya paling bahagia. Kenapa? Mereka pasti support saya. Yes. Bapak, boleh saya ngomong, sebutin Bapak. Bapak masih pendeta waras. Yang nggak waras, dia udah khotbahin tapi dia nggak hidupin. Pede pula di mimbar, Pak. Overconfident. Overconfident. Ya, kita telah mendengar kesaksian dari hamba Tuhan Pak Bambang beserta istrinya yang luar biasa. Ya, setia sekalipun ada ujian pencobaan, istrinya dalam keadaan stroke, tapi dia tetap memilih, tetap setia melayani istrinya dengan penuh kasih. Dan ada firman Tuhan yang pada hari ini saya mau sampaikan di Mazmur 128 ayat 1 dan sampai 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saya percaya
firman ini digenapi di dalam keluarga Pak Bambang, anak-anaknya akan menjadi tunas pohon zaitun. Dan kita lihat ketika pria takut akan Tuhan, maka keluarganya akan mengalami Tuhan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah sekalipun di tengah goncangan. Amin. Ya. Yes. Terima kasih buat Pak Bambang yang sudah hadir, buat istri. Kami sangat bersyukur buat kesaksian yang luar biasa, pengajaran yang luar biasa buat orang-orang di luar sana supaya mereka mengerti nilai-nilai kebenaran akan firman Tuhan. Ya. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang kurang lebih sama dengan Pak Bambang dan istrinya ya, Ibu Yeni, boleh menghubungi kami di TikTok, Instagram dengan direct message. Misalnya saudara mungkin sebagai pria merasa wanitanya tidak bisa seperti memenuhi kebahagiaan batin atau kebahagiaan dalam bentuk seks atau apapun, dan perlu dikuatkan oleh tim kami akan senang sekali untuk mendoakan dan menguatkan bapak-bapak. Demikian juga ibu-ibu yang mungkin merasa aduh seperti kondisinya Ibu Yeni ya, yang merasa lemah atau mungkin lemah dalam keadaan apapun sehingga dia tidak merasa bisa membahagiakan suaminya, dia merasa dia tidak maksimal sebagai istri ya karena dia mungkin minder dengan keadaannya. Teman-teman, sahabat yang mengalami hal itu dan mau dikuatkan juga bisa menghubungi kami untuk kita kuatkan. Bagi saya, kami percaya ya semua tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amen. Seperti saudara-saudara, teman-teman sudah melihat bagaimana kehidupan Pak Bambang dan Ibu Yeni yang benar-benar menghidupi firman Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan menyertai, dan rumah tangga ini sampai anak-anak saya melihat semua bahagia. Jadi di dalam Tuhan tidak ada jalan keluar. Karena Amen. Tuhan itu Tuhan Allah yang mujizat. Dan dia yang menghadirkan sesuatu, dia yang mengatur, berdaulat atas segala sesuatu. Asal kita percaya, kita mau rendah hati, dan kita mau datang kepada Tuhan. Ya, thank you ya Pak. Terima kasih Pak Terima kasih. Bambang, Ibu Selamat Yeni, Ibu. kesaksian yang luar biasa, Ya, thank pengajaran you. yang luar biasa memberkati. Ya, kita sapa para penonton. Terima Ya, kasih terima kasih. semuanya sudah menonton di YouTube channel kami. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.